Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe dan share agar menjadi kebanggaan sendiri buang Bangka, semangat tersendiri juga buat untuk mengupload konten-konten berikutnya. Biar teman-teman yang lainnya terbantu dan tahu, karena Bangka bikin video seperti ini bertujuan Nazar Bangka waktu dulu mengalami gangguan gut anxiety psikomatis dan Bangka bisa menemukan kesembuhan, ingin berbagi sharing gitu. Dan di sini Bangka jelaskan, di sini Bangka bukannya seorang dokter atau ahli organ dalam gitu teman-teman. Di sini Bangka penderita atau orang yang pernah mengalami gangguan tersebut gitu, apalagi psikiater gitu kan teman-teman. Di sini Bangka bukan ahlinya gitu, tapi Bangka mencoba mempelajarinya, memahaminya, apa yang Bangka alami sendiri gitu teman-teman. Bangka ceritakan kepada teman-teman yang Bangka rasakan selama mengalami gangguan gut anxiety psikomatis dan bagaimana cara menanganinya. Di sini Bangka cuma sekedar sharing gitu teman-teman, tidak bermaksud apa-apa mengambil keuntungan dari teman-teman yang lagi mengalami gangguan. Di sini Bangka gratis semuanya teman-teman. Karena apa? Bangka paham waktu kita mengalami gangguan tersebut, kita pasti ekonomi lagi kurang stabil, bingung, pusing, gimana untuk kebutuhan aja kita aja udah pening gitu teman-teman, apalagi untuk berobat, apalagi buat teman-teman yang nggak kerja gitu. Pasti teman-teman kita takut untuk kerja. Itu kan kalau teman konsultasi ke psikiater itu berapa ratus ribu, berapa kali konsultasi itu uang teman-teman harus keluar gitu teman-teman. Di sini Bangka cuma minta share-nya, bukan bermaksud untuk apa ini, untuk menjadi amal jariah teman-teman kepada teman-teman yang lain juga mengalami sama seperti Bangka, juga menjadi amal jariah Bangka untuk kedepannya bisa membantu teman-teman. Syukur-syukur menemukan sembuhan, membuat orang lain tenang, itu kan termasuk ibadah gitu teman-teman ya. Itulah yang Bangka harapkan, semoga menjadi amal jariah Bangka untuk kelak dan bisa membantu teman-teman lainnya, kan bermanfaat bagi orang-orang lain gitu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, di sini Bangka ada waktu kebetulan dan ingin menjawab. Mohon maaf karena nggak upload kemarin, karena seperti biasa Bangka juga punya kesibukan sendiri, tapi suatu saat nanti Bangka akan fokus bikin konten ya seputaran asam lambung ini, biar lebih konsisten lagi gitu teman-teman. Karena Bangka ingin memulihkan ekonomi juga teman-teman, jujur aja kan, karena manusia juga butuh kehidupan juga gitu teman-teman, tanpa membantu orang lain dengan kita cara berikhtiar gitu tentunya teman-teman. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan komentar dari 2 hari yang lalu. Wah, ini udah lama juga. Mohon maaf ya, Kak Eri Sutisna ya, Kak Eri Sutisna 1407 dari yang lalu. Assalamualaikum Bang, kasih penjelasan dong kenapa sensasi di kepala, di telinga berdengung susah hilangnya, sementara sensasi yang lain udah berkurang walaupun keliangan masih saja muncul. Oke, Kak Eri Sutisna ini yang dipermasalahkan atau yang dialami itu kenapa telinga berdenging susah hilangnya gitu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis teman-teman, kenapa telinga berdenging itu selalu muncul, susah hilang, itu karena bawaan kita atau diakibatkan dari faktor kecemasan kita, stres kita. Tanpa kita sadari, kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis, kan gerak kita kan selalu dibayang-bayangi oleh sensasi gitu teman-teman. Itu secara tidak langsung badan kita atau pemikiran kita itu merespon itu bahwa semua yang kita lakukan itu tidak serba enak. Itu kan membuat tekanan tersendiri bagi kita. Itulah makanya kita gampang stres gitu teman-teman. Dulu Bangka udah pernah share gitu, googling gitu teman-teman, di Halo Dokter gitu teman. Kebetulan Bangka masih simpan ini 1 tahun yang lalu Bangka simpan di drive. Memang Allah ya kan, ini memang jawaban bisa membantu mungkin ya. Itu namanya tinnitus atau telinga berdengung, biasanya terjadi secara subjektif maupun objektif. Terjadi 2 faktor.
Ini penjelasan dari Halo Dokter ya, ini yang spesialisnya gitu teman-teman. Itu yang Bangka jadi pegangan gitu, kenapa telinga sering berdenging gitu kan. Memang hal biasa disebabkan oleh gangguan kejiwaan termasuk gangguan kecemasan. Nah, di sini dijelaskan nama dokternya itu karena kecemasan kita, wajar aja telinga berdenging itu terjadi karena gangguan kejiwaan kita atau kecemasan kita. Akan tetapi jika tetanus yang Anda alami tergolong objektif, maka pencetusnya itu lain lagi, misalnya karena paparan bising. Nah, itu bisa juga terjadi kan, paparan bising, penyakit minera kan. Kalau di sini kan kita seputaran kecemasan, pasti teman-teman kalau mengalami kecemasan itu disebabkan faktor subjektifnya itu dari kecemasannya. Gangguan kecemasan biasanya menyebabkan tetanus subjektif karena pengaruhnya pada peningkatan hormon stres. Nah, itulah. Nah, masuk kan. Nah, itu kalau kan karena tanpa kita sadari kita stres sehingga meningkatkan juga impuls saraf ke beragam organ tubuh termasuk telinga. Nah, selain tetanus, beragam gejala fisik lainnya bisa muncul karena pengaruh gangguan kecemasan. Contohnya sesak, nyeri tubuh, pusing, mual, jantung berdebar, panas, dingin, berkeringat berlebihan. Nah, itulah yang kita rasakan. Kenapa seperti itulah, tanpa kita sadari kita itu mengalami stres dan mengakibatkan sel saraf kita itu mengalami hal tersebut gitu. Itulah jadi efek kita mengalami jantung berdebar, keringat dingin. Itulah yang diakibatkan dari efek kecemasan berlebihan. Jadi gimana Bang cara kok nggak hilang-hilang? Ya caranya itu memang bertahap gitu. Caranya gimana? Kita lakukan hal yang menyenangkan, itu yang Bang rasakan. Walaupun di sela-sela kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, pasti muncul sensasi yang tidak mengenakan gitu. Tapi itu lakukan terus gitu. Kita sekedar ngobrol sama teman-teman, lupakan sejenak yang kita alami gitu teman-teman. Kita pergi keluar-keluar, nonton yang lucu-lucu, lakukan kegiatan yang positif gitu teman-teman. Untuk apa? Mengurangi stres kita. Jangan berpikir apa yang akan terjadi ya, apa yang akan terjadi. Jalani saja gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan sih, memang stres banget gitu teman-teman. Jadi Bangka mencoba untuk menjalaninya, menerimanya. Itulah yang Bangka tekankan kepada teman-teman. Kalau kita pikirkan malah seperti itu, nanti nggak akan sembuh-sembuh. Biarkan aja, anggap itu hal yang biasa gitu teman-teman. Karena apa ya, efek dari kecemasan berlebihan itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa kita pungkiri gitu teman-teman. Itulah yang akan terjadi pada tubuh kita. Telinga berdenging, puyeng, keliengan gitu. Itu hal yang biasa, itu Bangka udah jalani selama 1 tahun seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang masih seperti ini, bisa hadir di hadapan teman-teman. Tidak terjadi apa-apa, bisa beraktivitas kemana-mana, udah tidak sepenakut yang dulu gitu teman-teman, yang kita rasakan yang dulunya udah hampir putus asa gitu teman. Dan akhirnya ya bisa, dan alhamdulillah sekarang ya bisa melakukan kegiatan yang kita senangi itu tanpa berpikir panjang itu, nanti akan terjadi hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Dan alhamdulillah itu semua yang kita pikirkan itu hanya pemikiran bahwa alam sadar kita, pemikiran negatif kita tentang apa yang akan terjadi ke depannya itu tidak terjadi. Itulah kalau kita mengalami kecemasan berlebihan. Mungkin cukup sekian jawaban dari Bangka. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Intinya Bangka di sini memberikan semangat kepada teman-teman. Jangan patah semangat gitu teman-teman. Intinya ya tetaplah kita berusaha berikhtiar gitu teman-teman. Nanti ada hasilnya teman-teman. Apa yang kita rasakan memang seperti itu. Itu Bangka pernah rasakan semua teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu udah hampir emang seperti itu rasanya, tidak bisa dihindari. Itu pasti bikin cemas. Itulah makanya kenapa banyak teman-teman kita bertanya seperti itu. Bangga juga mengalami sama, jadi wajar saja kalau teman-teman kita bertanya seperti itu gitu teman-teman. Mungkin semoga membantu dan memberikan ketenangan tersendiri buat kakaknya ya. Tidak apa-apa, ini hal yang biasa gitu. Yang penting kita harus jaga 3P-nya dan tetap melatihnya gitu, melatih dalam segi apa ya, kita melakukan aktivitas yang seperti dulu ya, sebelum kita mengalami gangguan anxiety psikomatis itu. Jangan sampai teman-teman cuma di rumah aja, itu nanti malah tambah stres, malahan nggak sembuh-sembuh, banyak sensasi yang akan datang gitu. Itu yang pesan Bangka buat teman-teman gitu, biar supaya apa ya, biar teman-teman bisa cepat pulih dan bisa kembali bersama-sama orang tercinta. Itu bikin semangat tersendiri buat teman-teman.
Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman kurang jelas, ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan komen di bawah. Insya Allah Bangka akan respon. Dan mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.